Terima kasih. Dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Silakan, dan seluruh anggota Komisi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Saudara Menteri, seluruh jajaran, Saudara PJ Gubernur Lampung, Sekjen PSSI, seluruh jajaran dan anggota ESKO. Tentu dengan sangat gembira sekali ya, kita ingin timnas kita berbicara dan menggembirakan. Luar biasa gembiranya bangsa ini setelah melihat timnas kita bermain begitu luar biasa. Ya, seluruh mata di pelosok-pelosok Indonesia ini perhatiannya ke lapangan bola PSSI, timnas kita main. Nah, kita maklum dengan padatnya kompetisi FIFA ini, negara mau tidak mau menyiapkan timnya sekuat mungkin. Dan banyak juga negara anggota FIFA yang tidak mampu ikut, dia menyerah, tidak ikut kompetisi. Tapi Indonesia terus berada peringkat yang ikut kompetisi level-level atas. Ini sangat membanggakan. Nah, ada apa saja kompetisi FIFA, saya lihat ini ikut, sungguh sangat menyenangkan. Nah, tapi kalau kita lihat pun negara-negara lain seperti ini juga. Jadi kita nggak usah khawatir, ya Indonesia kok begini-begini. Dan negara lain pun seperti ini, karena mereka tanpa cara begini pelompatannya itu sangat lambat, ya, sangat lambat. Ya, dan wajar. Jadi naturalisasi hal yang wajar saat ini dengan model kompetisi FIFA seperti ini. Nah, tapi kita harus berpikir, what next? Bagaimana setelah mereka ini? Paling daya tahan mereka 3 tahun, sekitar itulah. Kita harus, kan tidak mungkin terusan naturalisasi. Ini harus kita pikirkan. Maka saya berharap kita mulai menyiapkan timnas U12, terbaik-terbaik di Indonesia, timnas U14, U16, ya, U18, U20. Inilah nanti bakal pengganti, dan kualitasnya kualitas hebat karena dilatih oleh pelatih-pelatih yang berkualitas. Nah, Sinteyong ya jangan hanya konsentrasi ke timnas senior saja atau timnas ini saja. Dia harus juga perhatikan ya, tim pengganti-pengganti ke depannya. Bagaimana 5-10 tahun ke depan tim Indonesia ini harus levelnya di atas dari ini. Ya, jadi Sinteyong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai Papua sampai ke Aceh. Dia harus jalan mencari bakat-bakat pemain berbagai umur. Tugaskan dia. Ya, jadi jangan hanya menikmati timnas saja, tapi tugas dia semula membangun timnas Indonesia harus dia laksanakan. Ya, jadi ya, saya harap seperti itu. Sinteyong punya tugas khusus lah. Nah, nanti kami minta izin nanti Pak Noroji, tentu kami setuju, tapi gong nanti Pak Noroji yang akan menyampaikan. Kemudian tentang PON, kita sangat prihatin mendengar banyaknya berita-berita miring. Ya, kadang-kadang saya lihat sampai berlebihan sih beritanya. Nah, tidak semua cabur fenomena cabur itu tidak bagus, tidak semua. Ya, dan tidak semua masalah-masalah itu semua digeneralkan. Jadi banyak juga yang baik. Nah, yang baik ini tetap dijaga, yang tidak baik ini harus diperbaiki. Dan jika ada masalah, tentu saya yakin Menpora, saya baca di media, ya tidak akan membiarkan orang-orang yang nggak benar merusak PON ini. Ya, jadi sikat saja siapa yang mungkin rusak PON ini, ya, apalagi anggaran-anggarannya dimain-mainkan, ini kita sikatlah, tidak masanya lagi. Tapi kita ingin PON ini betul-betul puncak dari pesta olahraga masyarakat Indonesia di bidang prestasi. Dan nanti barangkali dievaluasi tentang cabur-cabur, ya kita lihat bagaimana rampingnya cabur dipertandingkan di Olimpiade, ya. Barangkali kita harus berpikir ke sana, ya. Jadi nanti mungkin ada cabur yang non Olimpiade, non Olimpik, ya, non Asian Games, non SEA Games, ada badan khusus mengurus itu. Jadi tidak semua menumpuk di sini, ya. Cabur sampai 70 lebih, ya. Cabur yang dipertandingkan di PON sekarang ini tambah beban terlalu besar bagi tuan rumah. Ini juga membuat persiapan bisa kewalahan. Jadi saya katakan lagi, tidak semuanya seperti yang diberitakan. Banyak hal yang baik bisa kita ambil dari pertandingan-pertandingan di PON Sumatera Utara dan Aceh ini. Itu saja. Terima kasih. Kang Noroji, silakan dilanjut. Silakan Pak Noroji. Ya, sedikit menambahkan pimpinan yang saya hormati dan anggota serta Pak Menteri dengan seluruh jajaran. Ya, strategi naturalisasi ini tadi disampaikan oleh Prof. Johar, saya setuju aja, ya. Tapi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang, ya.
Karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Mungkin bangsa lain bisa ya, seperti Jepang atau Korea, walaupun ada beberapa orang tapi tidak sebagian besarnya gitu. Jadi Kemenpora dan KONI PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme dan khususnya yang dari keturunan Belanda Indonesia ya saya sepakat aja, tapi yang sama sekali ya, tidak ada darah Indonesianya mungkin yang perlu dikurangi ya. Karena kita tahu hubungan Indonesia dengan Belanda ya memang banyak orang-orang keturunan Indonesia di sana. Nah, ke depan harus punya strategi lain ya. Saya jujur aja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI, karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri ya. Sama di kampung saya juga saya pembina sepak bola gitu, perkumpulan sepak bola ya. Ada 1-2 naturalisasi juga. Jadi di kampung-kampung ada naturalisasi juga Pak, bingung saya. Jadi nasional akamsinya sedikit di kampung juga ikut-ikutan sewa pemain. Saya bilang ini sih udah jadi apa tadi ya, nggak membanggakan lah kalau buat saya ya. Mudah-mudahan nanti ketemu Pak Menteri ya strategi lain selain instan begini ya. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati, dan ya bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuroji, dan nanti kita akan dengarkan respon dari Menpora dan juga dari PSSI. Namun sebelum itu kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada fraksi PKS, Pak Fikri, dan last but not least nanti dari fraksi Partai Amanat Nasional ya Teh Desi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.